Banyak dari kita, mungkin banyak dari Sobat Sehat berpikir karbohidrat itu hanya nasi, kentang, mie, roti, atau mungkin makanan-makanan pokok yang lain. Sedangkan sebetulnya karbohidrat itu jauh pemahamannya, jauh lebih jauh dari itu. Ya. Halo Sobat Sehat, jumpa lagi bersama dengan saya, Dr. Hans, di channel SB30 Health, episode Panas. Panduan nutrisi tanpa sensor. Dan kali ini saya akan lanjutkan mengenai nutrisi bagian yang kedua. Makronutrisi bagian kedua adalah karbohidrat. Kenapa saya perlu jelaskan ini? Karena selama ini mungkin pemahaman Anda mengenai karbohidrat itu salah. Ingin tahu gimana yang benar? Simak setelah yang satu ini. Oke, jadi sebelum masuk ke materinya, saya akan intro dulu, saya perkenalkan dulu yang ada di meja ini, Healthy Cook. Jadi Healthy Cook ini adalah provider makanan sehat yang berdomisili di Surabaya. Jadi ada cateringnya, juga ada cemilan-cemilan sehatnya juga. Spesialisasinya Healthy Cook ini adalah personalized healthy catering. Maksudnya gimana? Bukan healthy catering yang biasa, tapi juga bisa menyesuaikan dengan kebutuhan tiap orang perorangan. Sesuai goalnya, sesuai kondisi kesehatannya, yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing individu. Oke, sekarang kita akan masuk ke materinya. Oke, jadi kali ini saya akan jelaskan mengenai dasar pemahaman dari karbohidrat itu sendiri. Karena apa? Banyak dari kita, mungkin banyak dari Sobat Sehat berpikir karbohidrat itu hanya nasi, kentang, mie, roti, atau mungkin makanan-makanan pokok yang lain. Sedangkan sebetulnya karbohidrat itu jauh pemahamannya, jauh lebih jauh dari itu. Ya, jadi saya jelaskan dulu mengenai apa sih itu karbohidrat. Karbohidrat adalah salah satu makronutrisi yang penting untuk tubuh kita. Ini pemahaman dasarnya. Tapi kalau kita mau buat lebih detail lagi, sebetulnya karbohidrat itu apa? Karbohidrat adalah zat yang terbuat dari karbon yang terhidrasi. Itu sebabnya kenapa carbohydrates. Jadi karbon yang terhidrasi. Jadi terdiri dari unsur apa? Karbohidrat terdiri dari unsur karbon dan air. Kalau di sini Sobat lihat ya, karbon atau karbon dioksida di dalam bahasa kimianya itu kan CO2. Dan air itu di bahasa kimianya adalah H2O ikatannya. Masih ingat mungkin dulu pelajaran waktu SD, ketika karbon dioksida ya ditambahkan dengan air, kemudian ditambahkan dengan sinar matahari, jatuhnya apa? Betul, proses fotosintesis. Menghasilkan apa? Menghasilkan C6H12O6 plus 6O2. Jangan tinggalkan dulu ya, jangan leave videonya dulu. Saya tidak akan bahas terlalu dalam di sini. Saya hanya akan membahas basicnya, simpelnya, dari mana karbohidrat itu terbentuk. Karena ini banyak orang yang just think about like karbohidrat itu cuma nasi, tiba-tiba beras jadi karbohidrat gitu ya. Enggak, ini adalah proses awal terbentuknya karbohidrat. Dari apa? Dari karbon dan air. Ini sebabnya dia menghasilkan karbohidrat. Ini adalah bentuk paling simpelnya karbohidrat adalah C6H12O6 ditambah dengan oksigen, hasil dari proses fotosintesis. Kalau kita berbicara mengenai proses fotosintesis, itu dari mana asalnya? Dari, yes, betul, tumbuhan. Ya. Tumbuhan itu adalah sebagian besar, bahkan mungkin kalau kita bilang mayoritasnya, semua tumbuhan itu isinya adalah karbohidrat. Meskipun dalam arti kalau kita berbicara tumbuhan-tumbuhan yang lain, itu juga ada kandungan selain karbohidrat juga, tergantung dari jenis tumbuhannya. Tapi sebagian besar tumbuhan itu adalah karbohidrat. Kalau kita bicara mengenai kayu, daun, batang, everything is like from carbohydrates. Ya, jadi berasal dari karbohidrat. Dan tumbuhan ini punya tempat penyimpanan karbohidrat yang sangat besar. Berbeda dengan manusia. Manusia itu tempat penyimpanan terbesarnya bukan karbohidrat. Yang bisa disimpan dalam jumlah besar bukan karbohidrat, tapi lemak. Itu bedanya antara manusia dengan tumbuhan. Manusia bisa menyimpan karbohidrat nggak? Bisa. Yang biasanya di dalam tubuh kita itu disebut dengan glikogen. Ya, glikogen itu kita kurang lebih sekitar 1.500 kalori penyimpanannya, total storage-nya. Kalau kita bicara mengenai kapasitasnya, itu 1.500 kalori. Disimpan di mana saja? Di liver dan di otot.
Ya, itu sebabnya kenapa semakin besar orang punya massa otot, mereka bisa menyimpan glikogen lebih banyak. Tapi secara umum untuk orang rata-rata sekitar 1.500 kalori. Sedangkan manusia bisa menyimpan lemak itu sampai 130.000 kalori. Ini untuk orang dewasa yang beratnya kurang lebih sekitar 70 kilo. Bisa, kalau untuk orang yang lebih berat lagi, otomatis dia bisa menyimpan lemak lebih besar lagi. Itu ya, jadi kita perlu tahu ini bedanya kita antara tanaman, tumbuhan dengan manusia. Manusia tidak bisa menyimpan karbohidrat dalam jumlah yang banyak. Kenapa saya perlu jelaskan ini? Nanti akan kita bahas selanjutnya. Kita kembali lagi ke struktur awal karbohidrat, itu C6H12O6. Jadi gambarnya seperti ini ya, bisa sobat sehat lihat di sini gambarnya. Ini adalah struktur karbon ya dari karbohidrat. Jadi bentuknya seperti segi 6 seperti ini ya. Ini adalah bentuk yang paling sederhana dari karbohidrat. Apa saja bentuk paling sederhana itu? Glukosa, sering dengar kan? Kemudian fruktosa dan galaktosa. Ini adalah bentuk paling simpel dari karbohidrat yang biasanya disebut sebagai monosakarida. Nah, kemudian ketika dua unit monosakarida ini bergabung disebut dengan disakarida. Contohnya apa saja? Glukosa ketika dia bergabung dengan fruktosa jadinya adalah sukrosa. Sukrosa ini gula pasir atau selama ini gula meja yang sobat sehat lihat gula kristal itu sukrosa ya. Kemudian glukosa digabung dengan galaktosa jadinya adalah laktosa. Laktosa itu apa? Gula yang terdapat secara natural dalam produk susu. Bahkan ASI itu juga mengandung laktosa. Pada waktu kita masih kecil, kita bisa mencerna laktosa dengan optimal. Nah, ketika kita sudah mulai beranjak dewasa, terutama untuk orang-orang yang ras Asia, mereka akan menurun enzim di dalam tubuhnya untuk mencerna laktosa. Akibatnya banyak orang yang develop lactose intolerance atau intoleransi laktosa yang banyak terjadi di Asia. Bukan cuma Asia sebetulnya, cuma paling banyak populasinya di Asia. Kemudian apalagi glukosa ketika digabungkan dengan glukosa juga ini akan membentuk suatu senyawa yang namanya maltosa. Jadi sukrosa, laktosa, maltosa ini disebut dengan disakarida. Dan di dalam tubuh kita tidak bisa diserap langsung, perlu dipecah oleh suatu enzim ya, untuk dipecah menjadi bentuk yang lebih sederhana bisa dimanfaatkan oleh tubuh kita. Selanjutnya, kalau lebih dari 2 unit monosakarida yang bergabung, jadinya sudah tidak disebut jadi trisakarida atau kuartal sakarida, udah nggak seperti itu ya, tapi disebut sebagai polisakarida. Dan polisakarida sendiri itu ada beberapa jenis. Kalau yang rantai lurus disebut amilose, ya. Kalau yang rantai cabang disebut amilopektin. Jadi amilopektin ini sebetulnya yang paling banyak membentuk dari sekian banyak karbohidrat yang kita bilang kompleks ya. Jadi ada yang sebetulnya karbohidrat kompleks itu paling banyak dibentuk oleh amilopektin. Jadi rantainya kurang lebih bentuknya seperti ini, cabang seperti ini. Nah, ini yang membedakan mungkin antara karbohidrat simpel, karbohidrat kompleks. Kalau selama ini sobat sehat pernah dengar, oh karbohidrat yang sehat itu kompleks, yang kurang baik itu yang simpel. Nah, ini kenapa kok disebut simpel, kenapa kok disebut kompleks? Itu karena yang membentuk adalah rantainya ini. Kalau dari rantainya ini, sebetulnya yang paling mudah dipecah itu yang rantai cabang, bukan yang rantai lurus. Jadi amilopektin ini karena dia masanya lebih besar, dia lebih mudah untuk dipecah. Itu. Dan juga ada yang ikatan terbalik. Jadi rantai yang ikatannya terbalik. Maksudnya ikatan terbalik seperti apa? Jadi di dalam ikatan karbohidrat ini, dia bisa ikatannya ada yang disebut beta link. Jadi ikatan beta. Jadi kalau yang alfa itu ikatannya seperti yang amilose dan amilopektin ini. Sedangkan yang beta ikatannya terbalik. Akibatnya apa? Ketika ikatannya terbalik, tubuh kita tidak bisa mencerna. Tubuh kita tidak punya enzim yang bisa mencerna ikatan terbalik ini. Ini disebut dengan apa? Fiber atau serat. Yes. Atau sebutan lainnya adalah selulosa. Itu. Jadi ini yang di dalam tubuh kita tidak bisa semua manusia, semua orang tidak bisa mencerna fiber. Jadi yang mencerna selama ini siapa? Yang mencerna adalah bakteri di dalam usus kita. Tubuh kita sendiri tidak bisa mencerna fiber, itu ya. Tapi bukan berarti tidak ada manfaatnya. Dia punya manfaat untuk membuat massa. Ya, membuat massa di dalam usus kita. Yang biasanya kita keluarkan, ya itu yang membentuk massa adalah fiber itu. Salah satunya. Kemudian juga
untuk motilitas usus atau pergerakan usus yang merangsang usus kita. Itu juga manfaat dari fiber atau selulose. Nah, berbicara mengenai karbohidrat sendiri, ya karbohidrat itu ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Yang pertama, yang basicnya adalah karbohidrat yang ini dipengaruhi oleh glycemic index. Sering dengar dong, glycemic index atau istilahnya adalah indeks glikemik, sama aja ya, ini bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Hal kedua yang mempengaruhi karbohidrat adalah beban glikemik atau istilah lainnya adalah glycemic load. Itu. Kenapa dua hal ini penting? Akan saya jelaskan. Glycemic index itu artinya apa? Adalah seberapa cepat sumber karbohidrat ini meningkatkan gula darah kita. Range-nya tinggi itu dikatakan tinggi kalau lebih dari 70, dikatakan sedang kalau antara 55 sampai 70, dikatakan rendah kalau kurang dari 55. Ya. Makin tinggi glycemic index-nya, gula darahnya akan meningkat lebih cepat. Kalau gula darah meningkat lebih cepat, insulin juga akan lebih banyak diproduksi untuk menekan gula darah. Kenapa itu penting? Nanti akan saya jelaskan di next video. Ya, tidak di sini. Di sini saya jelaskan yang basic dulu. Jadi gula darah normal kita itu berkisar antara 80 sampai 100 mg per desiliter. Ketika tubuh kita bisa beraktivitas secara optimal, otak kita bisa bekerja secara optimal, itu kurang lebih 80 sampai 100. Itu setara dengan 1 sendok teh gula yang kita larutkan ke seluruh darah kita di dalam tubuh kita, sekitar 1/1 galon untuk orang dewasa ukuran volume darahnya. Nah, ketika gula itu berlebih, akan disimpan jadi apa? Jadi glikogen. Tapi masih ingat kan tadi saya katakan apa? Glikogen dalam tubuh kita itu ada batasnya. Nah, ketika glikogen ini sudah tidak bisa ditampung lagi dalam tubuh kita, sudah penuh kapasitasnya, disimpan jadi apa? Jadi lemak. Nah, inilah yang menyebabkan juga banyak masalah metabolik di dalam tubuh kita. Ketika apa? Ketika gula berlebih, glikogen sudah nggak menampung, kemudian disimpan menjadi lemak di jaringan lemak tubuh kita. Yang kedua adalah tadi saya katakan beban glikemik. Ini yang mempengaruhi dari karbohidrat itu sendiri, dan atau sebutannya adalah glycemic load. Ini yang mungkin jarang dibahas karena mungkin yang selama ini kita dengar yang sering adalah glycemic index atau indeks glikemik. Beban glikemik ini kenapa penting? Beban glikemik itu sendiri adalah seberapa banyak sumber karbohidrat yang akan meningkatkan gula darah. Kalau tadi glycemic index seberapa cepat, ini seberapa banyak atau porsinya itu. Dikatakan tinggi kalau nilainya lebih dari 20, dikatakan sedang kalau 11 sampai 19, dikatakan rendah kalau kurang sama dengan 10. Nah, jadi rumusnya glycemic index nggak usah dihafalkan ya. Di sini saya cuma menjelaskan jadi contohnya untuk menghitung glycemic load ya, glycemic load beban glikemik itu indeks glikemik dikali jumlah karbohidrat dalam makanan itu dibagi 100. Itu untuk menghitung beban glikemik atau glycemic load. Contoh, wortel per 100 gram ya, itu karbohidratnya 10 gram. Indeks glikemiknya 49. Glycemic load-nya atau beban glikemiknya berarti 10 dikali 49 dibagi 100. Jadi 4,9. Berarti termasuk 4,9 dia termasuk rendah. Itu. Jadi meskipun wortel ini dalam arti ya punya rasa yang manis, mungkin selama ini kita berpikir punya rasa yang manis, tapi dia punya beban glikemik yang rendah karena dia di bawah sama dengan 10. Itu adalah contoh untuk menghitung beban glikemik. Nah, sedangkan faktor yang mempengaruhi dari glycemic index atau dalam arti karbohidrat yang tadi seberapa cepat dia bisa meningkatkan gula darah, itu terdiri dari beberapa faktor. Yang pertama adalah pengolahannya. Bagaimana kita mengolah. Itu sebabnya saya selalu bilang kentang dan tepung kentang itu mempunyai glycemic index yang berbeda. Singkong dan tepung singkong itu punya glycemic index yang berbeda. Ubi dan tepung ubi itu punya glycemic index yang berbeda. Jadi jangan berpikir, kalau ini berasal dari tepung singkong atau tepung ubi, berarti ini rendah glycemic index. Belum tentu. Ya, karena apa? Karena proses pengolahan, seberapa jauh pengolahan itu juga akan menentukan glycemic index-nya. Kemudian juga kombinasinya, dimakan sama apa. Ya, itu juga akan menentukan seberapa cepat itu meningkatkan gula darah, selain dari glycemic load-nya atau beban glikemiknya. Jadi, gimana dok cara untuk menerapkan ya karbohidrat ini dalam diet? Buat yang tertarik akan saya bahas di next video. Jadi
apa sih peran karbohidrat? Apakah tubuh kita benar-benar butuh karbohidrat? Kalau butuh, seberapa banyak? Dan bagaimana cara mengaturnya di dalam diet kita, dalam pola makan kita sehari-hari? Akan saya jelaskan di next video. Yang saya jelaskan di sini adalah basic mengenai pengertian karbohidrat itu sendiri, supaya kita lebih paham. Jadi karbohidrat itu bukan cuma nasi, bukan cuma kentang. Jadi karbohidrat itu banyak jenisnya, termasuk fiber itu sendiri juga termasuk karbohidrat, tapi dengan ikatan yang berbeda. Buat sobat sehat, semoga paham sampai di sini mengenai karbohidrat. Untuk yang mungkin punya pertanyaan bisa komen di bawah ya, bertanya seputar karbohidrat kalau mungkin kurang jelas. Untuk ingin yang mendengarkan lebih detail mengenai karbohidrat atau mungkin pembahasan mengenai pola hidup yang sehat yang lainnya, bisa cek di channel 3H Hidup Happy Healthy, karena di sana saya dan Dr. Sung juga memberikan topik-topik seputar kesehatan. Semoga bermanfaat, stay fit and stay healthy.